Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Ayu Anjani, NPM 1812448. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kajian Al-Quran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Kajian terhadap Al-Quran mengalami proses yang cukup panjang dalam sejarah perkembangan ilmu tafsir, dari masa formalisme Islam hingga kontemporer. Proses pada setiap masa memiliki kecenderungan berbeda, sehingga akan menghasilkan produk tafsir yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi objek kajian tafsir sebagai suatu proses penafsiran dan tafsir sebagai suatu produk ekstemplar kitab-kitab tafsir. Pengertian awal masuknya Islam di Indonesia. Berbicara mengenai awal masuknya Islam di Indonesia, berbagai literatur menyatakan secara beragam. Berdasarkan seminar masuknya Islam ke Indonesia pada 17 Maret 1963, Islam masuk pertama kali pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 atau 8 Masehi, dan berlangsung hingga abad ke-10 Hijriah atau 15 Masehi. Kali ini Islam masuk berasal langsung dari Arab. Sejarah awal kajian Al-Quran di Nusantara. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam dari awal kemunculannya sampai hari ini diyakini tidak lepas dari sumber inti ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Maka, bisa dikatakan bahwa sejarah perkembangan Islam juga ditandai dengan sejarah Al-Quran dan penafsirannya. Meskipun pada realitasnya sejarah Al-Quran lebih menitikberatkan pada peninggalan-peninggalan tertulis yang lahir dari tradisi intelektual para ulama yang bersangkutan. Sejak menyebarnya Islam di Nusantara yang bermula di wilayah Sumatera, terutama Aceh, pengajian Al-Quran terjadi tampak cukup meyakinkan. Merujuk pada naskah-naskah yang ditulis ulama Aceh, dapat dilihat bahwa pada abad ke-16 telah muncul upaya penafsiran Al-Quran. Naskah tafsir Quran Surah Al-Kahfi yang tidak diketahui penulisnya diduga ditulis masa awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636, di mana mufti kesultanannya adalah Syams ad-Din as-Sumatrani, atau bahkan sebelumnya Sultan Ala-ad-Din Riyad Ayat Syah Syahid Al-Mukammil pada tahun 1537 sampai 1604, di mana mufti kesultanannya adalah Hamzah Al-Fansuri. Di wilayah Sumatera lain, seabad kemudian, muncul karya tafsir lengkap 30 juz dengan judul Terjuman Al-Mustafid, yang menerapkan karya Abdur Rauf As-Singkili pada tahun 1615 sampai 1693 Masehi. Abad ke-7 hingga ke-8 merupakan masa-masa masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Masa ini lebih tepatnya disebut sebagai Islamisasi bangsa Indonesia yang bermula dari penganut kepercayaan animisme menjadi penganut Islam. Pesan-pesan Al-Quran sudah mulai diperkenalkan dalam bahasa setempat, tetapi masih bersifat integral dengan pengajaran agama yang lain. Pengajaran Al-Quran belum sempat pada tahap kajian tafsir secara mandiri. Kaitannya dengan penulisan terjemah dan tafsir terhitung masih sangat minim. Pengaruh Wali Songo pada masa ini terbilang cukup signifikan. Para wali mengajarkan nilai agama yang terpadu dengan budaya lokal. Kajian tentang studi Al-Quran mulai berkembang seiring dengan semakin menyebarnya pengaruh Islam di Nusantara abad ke-15. Bentuk pembelajarannya dimulai dari bentuknya yang sederhana dengan metode turutan, untuk kemudian membacanya hingga khatam. Membaca Al-Quran menjadi bagian dari materi pembelajaran agama. Pengajaran Al-Quran dari tiap generasi pada mulanya terpusat di beberapa tempat seperti surau atau langgar, pesantren, madrasah maupun di rumah. Penulisan tafsir Al-Quran di Indonesia terbilang agak lambat.
Dalam hal ini, penulis menurut periode sejarah penulisan tafsir Al-Quran menurut Nasruddin Baidan. Sekian penjelasan singkat materi makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.